Teman-teman, selamat datang di channel saya, Dr. Ho. Mumpung lagi ada waktu kosong 1 jam, tinggal 15 menit lagi. Kali ini saya akan membahas tentang asam lambung. Jadi sebenarnya tentang asam lambung ini sudah banyak sekali penjelasannya di YouTube yang lain ya. Jadi kebetulan ada yang request, halo Kak, saya ngomong sedikit ya. Yang saya mau bahas sekarang ini mungkin lebih ke arah bukan penyebabnya ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya, kalau penyebab asam lambung itu sebenarnya ya dari makanan itu sendiri juga bisa, dari cara makannya itu juga bisa, puasa juga bisa ya. Mengenai gejalanya pun banyak teman-teman sudah tahu bahwa ya sakit dok di sini ulu hati atau di bawah ataupun perasaannya asam. Karena sudah banyak penjelasannya, saya mencoba menjelaskan yang sedikit berbeda, yaitu adalah pengobatannya langsung. Jadi sebenarnya sakit mah itu kan karena asam lambung ya teman-teman ya. Asam lambung yang meningkat, jadi bawaannya nggak enak, asam di sini, kadang-kadang juga sampai kerongkongan, sampai ke leher juga bawaannya asam. Lalu kalau misalnya sudah terjadi luka, bawaannya sakit, makan sakit, itu sakit, semua sakit, ulkus peptik gitu kan ya, sudah luka. Nah sekarang kita bicara tentang pengobatan secara umum dulu. Saya tadi cek obat-obatnya ternyata bisa dibeli umum, jadi saya akan bicarakan ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang sakit mah, itu sebenarnya banyak macamnya, tapi intinya satu, ada yang namanya asam lambung. Bawaannya sudah asam duluan di sini ya. Asam lambung inilah yang harus dinetralkan dengan obat antasid. Antasid itu isinya aluminium magnesium ya. Banyaklah merek-merek dagang lainnya ya. Itu tujuannya untuk menetralkan. Cuma teman-teman mesti ingat, selain itu dinetralkan, produksinya juga harus dihambat. Produksi dihambat dengan ada 2 macam golongan teman-teman. Yang pertama H2 agonis, yang kedua golongan PPI, proton pump inhibitor. Jadi kalau misalnya H2 agonis itu biasanya teman-teman suka lihat yang kalau namanya ranitidin, simetidin. Kalau PPI itu contohnya misalkan omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, kayak begitu ya. Nah ini tujuannya itu untuk menghambat. Ya. Ada juga teman-teman yang salah kaprah, kadang-kadang dok saya sakit mah nih gitu kan ya, saya sudah minum antasid dok, tapi kok masih nggak enak gitu ya. Antasid itu hanya untuk menetralkan teman-teman, tapi teman-teman mesti ingat itu juga harus dihambat produksinya. Produksi dihambat dengan obat-obat yang golongan yang 2 tadi yang saya bilang. Selain itu juga teman-teman harus jaga makan biar teratur supaya asam lambungnya tetap normal, ataupun tidak makan makanan yang merangsang asam lambung gitu ya. Tapi saya tidak akan menjauh ke sana gitu kan ya. Saya anggap itu teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain. Lalu ada juga teman-teman yang cuma makan, wah dok saya minum ranitidin aja nih udah cukup gitu kan ya. Ya itu betul teman-teman, itu produksi memang dihambat. Tapi juga jangan salah, kalau misalnya memang sudah asam, teman-teman harus menetralkan lagi juga dengan antasid. Jadi makanya terkadang ini 2 dikasih teman-teman ya. Biasanya antasid dengan ya penghambat ini. Penghambat ini boleh pilih salah satu yang tadi 2 golongan itu ya. Lalu ada lagi obat yang untuk melapisi teman-teman, melapisi epitel-epitel supaya menjadi lebih bagus perkembangannya gitu kan, yang menjadi lebih kuat, lebih tebal, mungkin begitu kali ya. Kayak kalau jalan itu kalau udah bolong ditambal dikit, karena kadang-kadang kalau memang sudah luka itu mau makan apa aja kapan aja bawaannya sakit, kena asam lambung dikit sakit begitu kan. Golongan ini yang biasa kita sebut sebagai sukralfat. Kalau sirup warnanya pink-pink gitu ya, itu untuk melapisi, bawaannya jadi lebih enak, lebih aman, lambung nggak terlalu, tapi itu hanya untuk melapisi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada perasaan sakit mah, perasaan asam, ya dinetralkan dengan antasid. Lalu setelah antasid, dihambat produksinya dengan obat-obat penghambat tadi yang seperti saya bilang, yang kayak simetidin, ranitidin, ataupun PPI, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Itu pun teman-teman mesti tahu dosisnya berapa. Ataupun ada langsung dikasih sukralfat tadi. Apabila hal ini teman-teman minum ini tenangan, baikan, itu rasanya tidak masalah. Tapi bila tidak membaik, itu saya rasa udah saatnya Anda cek ke dokter ya. Diteropong nih, kita lihat ada apa gitu kan. Apalagi kalau sudah kronik, sebulan terus sakit-sakitan, ini pasti ada sesuatu. Atau lebih luas lagi sakit daerah perut, nggak enak gitu kan ya, bawaannya nyeri atau gimana gitu ya. Itu mungkin banyak macam sebenarnya teman-teman bisa terjadi di situ, nggak enak karena ada suatu tumor ataupun apa ya, ataupun cacingan. Jadi ada pasien datang sudah dikasih obat mah A
B, C, D, lengkap semuanya gitu kan ya. Apalagi kliniknya udah terkenal bagus gitu kan ya. Tapi ternyata memang ada kemungkinan lain, di mana dia mual, muntah, lalu kelihatan, ada cacing. Itu bisa terjadi cacingan ya. Jadi namanya obat cacing itu teman-teman jangan lupa harus minum juga. Apalagi yang suka makanan lalap-lalapan ya, atau makanan-makanan mentah yang lain. Di kota sudah jarang ya, tapi di daerah itu cukup masih banyak. Semoga teman-teman bisa mengerti prinsip pengobatannya itu ya, 4 yang tadi saya bilang. Semoga video saya ini bisa menambah wawasan lagi ya tentunya ya. Makin pinter deh, saya juga udah mesti masuk nih. Akhir kata, saya Dr. Ho, saya mengucapkan terima kasih. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy.